Mencari jodoh atau menemukan cinta sejati, mau sampai kapanpun, itu akan berkutat tentang bagaimana kita menemukan jati diri. Percaya sama gue. Biasanya orang akan menemukan jodoh sampai akhir hayat ketika dia sudah menemukan jati dirinya. Jadi sebenarnya esensi dari mencari jodoh adalah tentang bagaimana kita bisa memperbaiki diri dan mengenal jati diri kita. Cinta sejati adalah cinta yang memang diperuntukkan untuk kita. Cinta yang memang sudah kita damba-dambakan. Cinta yang memang menunggu kapan kita datang. Atau bisa dikatakan kapan kita siap untuk menemukan cinta sejati. Bagi setiap manusia, mereka akan punya tuh satu cinta sejati. Terserah dalam bentuk apapun. Cinta sejati akan kita miliki di saat kita memang sudah siap. Nah, seperti apa kita dikatakan siap untuk menemukan cinta sejati? Di saat kita sudah benar-benar menjadi diri kita sendiri. Sekarang kita lagi main-main nih, lagi nyoba-nyoba karakter ini dan karakter itu, lagi ikut-ikutan FOMO gitu. Bagaimana rasanya menjadi karakter dan kepribadian yang seperti ini dan itu? Terdistraksi banget dengan gaya-gaya yang ada di sosial media, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Yang itu membuat kita malah jauh dari kepribadian diri kita sendiri. Tapi suatu saat nanti, ketika kalian sudah menemukan jati diri, maka di saat itulah kalian akan menemukan cinta sejati. Jadi di video kali ini, gue bakal kasih beberapa tips bijak buat kalian dalam proses mencari pasangan ya. Apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian benahi. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Pelajaran pertama yang harus kita ketahui dalam menemukan pasangan sejati adalah mulai dari yang sering kita lakuin aja sebelum menemukan jati diri. Apa? Yaitu berhenti mencari perhatian dari siapapun. Kalau misalkan lu pengen nih menjalin hubungan yang dewasa, lu harus mulai hentikan kebiasaan dalam mencari perhatian termasuk sama pasangan. Sadari kalau hal itu masih sering dilakukan, nyatanya hanya akan membuat lu mengulang siklus aja, yang nantinya berujung mempertemukan lu dengan orang dengan kesamaan sifat kayak lu. Oke? Lu harus tahu bahwa orang yang suka membutuhkan perhatian biasanya belum cukup dengan hidupnya. Orang yang caper tuh kayak gitu, dia nggak merasa bahagia dan terisi sebelumnya, sehingga dia berekspektasi bahwa hubungan yang dimiliki mampu menjadi obatnya. Terus nasihat bijak yang kedua, lu harus dengerin, menghargai diri sendiri bro. Pastikan bahwa lu telah selesai dengan diri lu sendiri. Hal ini akan membawa warna tersendiri untuk orang lain. Bayangkan aja, kalau lu belum sepenuhnya selesai dengan diri sendiri, termasuk gak bisa memahami apa yang lu rasakan ya, tentu akan membuat pasangan juga sulit untuk menyikapi lu. Coba balik keadaan dan bayangkan kalau misalkan lu mendapatkan pasangan yang kayak gitu, yang dia sendiri aja masih nggak tahu apa yang dia rasakan, seperti apa sebenarnya dirinya, mau jadi apa nanti dia, bahkan tujuan pun belum ada. Maka belum tentu dia juga akan membuat lu nyaman kan? Oleh karena itu, bersikaplah sebagaimana lu ingin diperlakukan. Belajarlah untuk menghargai diri sendiri dulu agar pasangan lu pun berlaku sama kayak lu. Terus yang ketiga, jangan mencoba untuk menjadi orang lain. Satu hal yang wajib lu hindari dalam hubungan adalah mencoba menjadi sosok lain untuk mendapatkan pasangan, yang pada hal-hal ini nyatanya hanya akan menggiring lu pada hubungan yang toksik bro. Pada dasarnya hubungan itu kan tentu harapannya bisa terbuka dan nyaman dijalani kedua belah pihak. Kan inginnya kita tuh kayak gitu. Jadi jika kemudian lu berpura-pura menjadi orang lain, lantas bagaimana nanti lu menjalani ke depannya? Tentu bukanlah hal yang mudah pastinya untuk mempertahankan hubungan kalau misalkan kita menjadi orang lain gitu. Nggak ada rasa nyaman di situ. Karena lu sendiri nggak mau menjadi seperti apa adanya diri lu. Dan ini akan susah untuk menemukan cinta sejati bro. Terus yang keempat, ini juga penting, harus gue sampein juga, berhenti mendramatisir setiap keadaan. Bayangkan bagaimana jengahnya pasangan ya. Ini terserah mau cewek atau cowok. Bayangin gimana jengahnya pasangan kalau memiliki partner yang childish dan suka bermain drama. Tentu hal itu akan bikin keadaan semakin runyam ya. Oleh sebab itu, lu harus berusaha untuk bersikap lebih bijaksana. Kurangi kebiasaan buruk kayak flying victim kayak gitu, jangan.
Melakukan itu hanya bikin lu jadi sulit dewasa dalam menyikapi hubungan. Lu harus ngerti bahwa saat masalah terjadi, yang dibutuhkan adalah bagaimana pemecahan solusi antara lu sama dia, bukan drama apa yang cocok untuk menghindari dari permasalahan tersebut. Enggak. Oke, nasihat yang kelima, jangan berlebihan memikirkan hubungan masa lalu. Kenapa ini juga gue anggap penting? Karena setiap manusia kan wajar ya melakukan kesalahan. Pastinya nih setiap dari kita pernah melakukan kesalahan. Dan kita juga pernah salah dalam memilih pasangan. Salah dalam memilih pasangan bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah proses pembelajaran diri kita untuk menghadapi cinta selanjutnya. Lu gak akan bersyukur dan merasa siap dengan hubungan baru kalau lu masih terbayang dengan bayangan masa lalu. Hal ini terjadi karena lu masih terjebak dengan imajinasi lu sendiri. Lebih buruknya, bisa aja lu terus-terusan menyalahkan diri sendiri karena kesalahan di hubungan sebelumnya yang belum tentu lu lakukan. Jadi langkah pertama, lepaskan semua itu kalau lu pengen menemukan cinta sejati. Dan mulai lihatlah setiap kemungkinan yang ada. Jangan biarkan semua menjadi lebih buruk lagi. Terus nasihat yang keenam atau yang terakhir, ya, biarkan semua mengalir sebagaimana mestinya. Poin terakhir, jangan terlalu stres menanggapi apa yang terjadi. Ini penting. Menemukan cinta sejati harus dalam kondisi aura emosional yang positif. Kalau lu masih stres, susah rasanya untuk menemukan cinta sejati, bro. Ada baiknya lu membiarkan semua itu mengalir sebagaimana adanya. Yakini bahwa semua telah diatur dengan baik. Lu harus mempercayai bahwa apa yang terjadi dalam hidup lu akan menjadi takdir terbaik lu. Entah yang lu lalui adalah masalah yang negatif atau yang positif, terserah. Tapi lu anggap itu menjadi takdir terbaik lu yang harus disyukuri. Menemukan hubungan yang dewasa merupakan salah satu hal yang harus disyukuri. Kenapa? Ya karena kesulitan dan tantangan hidup yang ada rasanya bisa aja berkurang saat dibagi dengan orang yang tepat. Dengan orang yang tepat. Kalau orang yang gak tepat malah nambah masalah jadinya. Kesimpulannya, mencari jodoh atau menemukan cinta sejati mau sampai kapanpun itu akan berkutat tentang bagaimana kita menemukan jati diri. Percaya sama gua. Biasanya orang akan menemukan jodoh sampai akhir hayat ketika dia sudah menemukan jati dirinya. Jadi sebenarnya esensi dari mencari jodoh adalah tentang bagaimana kita bisa memperbaiki diri dan mengenal jati diri kita. Oke, paham ya? Gue rasa segitu aja. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gue, pengen ngobrol langsung sama gue kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong. Dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang karena gue juga gak punya duit ya.